Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi di Renungan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Setelah hari Minggu kemarin, cuacanya begitu mendung, hujan dari pagi sampai malam hari, ngebuat makin mager tentunya ya. Hari ini udaranya, cuacanya cerah ceria, segar. Dan pastinya semua anak-anak sudah siap untuk melaksanakan PAS PPKN hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, yuk berikan dulu senyum termanisnya dari mama, papa, anak-anak, bapak dan ibu guru semuanya. Berikan senyum termanisnya ke sebelah kirinya dan ke sebelah kanannya. Terima kasih atas senyum hari ini. Saatnya kita tersenyum sama Tuhan Yesus. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, puji dan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima, atas kesehatan, nafas kehidupan, kedamaian, kebahagiaan, dan cuaca yang cerah di pagi hari ini. Bapa, kami tak lupa bersyukur atas segala hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, dan pada saat ini kami boleh mengikuti PAS PPKN. Kiranya Engkau memberkati segala pikiran yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat mengerjakan semua soal-soal dengan jujur, dengan penuh keyakinan, dan biarlah segala apa yang telah kami pelajari boleh kami tuangkan dan hasilnya boleh membahagiakan kedua orang tua kami dan juga terutama untuk kebahagiaan Engkau. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan renungan. Bukakan hati dan budi kami agar sungguh sabdamu yang akan meresap dalam pikiran hati kami. Terima kasih Bunda, terima kasih Bapa. Dengan perantaraan putramu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, papa, mama, dan bapak, ibu guru, dan karyawan sekalian, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap positif kepada siapa saja yang kita jumpai. Ajakan Yesus ini juga untuk diri kita, bukan hanya untuk orang lain. Sebelum kita membuat orang merasa nyaman akan kata-kata positif kita, terlebih dahulu kita harus merasakan energi positif di dalam diri kita. Karena tanpa energi positif dalam diri kita, maka perbuatan, perkataan, dan perasaan kita tidak akan pernah terjadi. Seandainya kita bangun pagi, kita lupa bersyukur kepada Tuhan dalam doa pagi, kemudian kita langsung marah-marah kepada siapa yang kita jumpai saat sarapan atau saat ngantri di kamar mandi, pasti pagi hari itu rasanya kita hanya akan marah-marah tidak jelas dan seluruh suasana hari itu akan terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita harus merasakan energi positif terlebih dahulu dalam diri kita supaya kita dapat berbagi hal positif kepada siapapun yang kita jumpai. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata, "Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Kita lihat perkataan Yesus untuk para ahli Taurat dan Farisi tidak ada nada negatif, walaupun ia memberi sebuah pilihan. Oleh karena itu, marilah kita bangun energi positif di dalam diri kita setiap saat, agar perkataan, perasaan, dan perbuatan kita dapat memancarkan energi positif walaupun suasana atau kondisi di sekitar kita pada saat itu tidak mendukung atau tidak nyaman. Ingat, Yesus sudah melakukannya, maka kita sebagai pengikutnya juga harus melakukannya. Walaupun tidak mudah, tetapi kita harus mencobanya. Salib, tanda ketidaknyamanan atau penderitaan, memang bersifat negatif, tetapi salib itu berbentuk positif. Mari kita selalu berpikir, berbuat, dan berkata positif. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dapat selalu menjadi orang yang positif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami ingin selalu mengucap syukur kepadamu agar kami dapat selalu berpikir, berperasaan, dan berkata positif. Ya Bapa,
Berkatilah setiap perkataan, setiap perbuatan kami hari ini, agar kami dapat memancarkan energi positif kepada setiap orang yang kami jumpai. Demikian pula dalam setiap perbuatan kami. Ya Bapa, kami mohon kepadamu agar kami selalu Kau bimbing pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria yang telah menyampaikan doa kami ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Marilah kita selalu bersikap positif terhadap siapapun, termasuk dalam kita mengerjakan soal. Kita bersikap jujur, itu adalah positif. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya dari SD Putra Nirmala. Tuhan memberkati.